Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-62. Kitab Yesaya pasal 62, penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya dengan perikop keselamatan Sion akan datang dengan segera. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan
kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-62. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Bahagian ke-7 yaitu pancarkan terang kebenaran Allah secara total dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 62 ayat 1 dengan bunyi nas. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, sebagai anak-anak terang sudah seharusnya kita bercahaya di tengah-tengah dunia yang sedang diliputi kegelapan ini. Bagaimana kita bisa bercahaya? Yaitu keinginan kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan oleh karena keduanya bertentangan, maka kecenderungan anak-anak Tuhan sering tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah berdasarkan Galatia 5 ayat 16-17. Tetapi oleh karena jamahan Roh Kudus, maka kita dapat menerima firman Tuhan dengan hati terbuka, lembut dan antusias. Dan saat tanah hati kita sudah bersih dari kerikil atau bebatuan, maka benih firman yang ditabur itu akan bertunas, tumbuh subur dan kemudian berbuah lebat. Dan kehidupan kita akan mengeluarkan buah roh, yaitu kasih, kebahagiaan, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat terang besar Alkitab Galatia 5 ayat 22 dan 23. Hidup yang bercahaya tidak bergantung pada musim yang ada, tetapi dalam segala situasi dan keadaan. Masalah penderitaan atau kesesakan takkan mempengaruhi sikap hati kita bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13.
sehingga apapun yang terjadi, kita tetap bisa bersuka cita dan mengucap syukur. Yusuf adalah contoh orang yang hidupnya bercahaya dan selalu bersyukur. Meski berada dalam tekanan dan penderitaan, ia tetap tampil sebagai pemenang dan menjadi berkat bagi orang lain. Apa kuncinya? Ya, hidup melekat pada Tuhan, sehingga roh Tuhan senantiasa menuntun hidup Yusuf. Penuh dengan Roh Kudus, bukan hanya sekedar kata-kata dalam bahasa lidah, namun hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka seperti Yusuf, semakin kita bercahaya, semakin besar kerinduan kita melayani Tuhan dan bersaksi kepada orang lain. Jangan biarkan kerajinanmu kendor, kata firman Tuhan, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Mengapa kita harus bersaksi dan melayani Tuhan? Kita harus bersaksi dan melayani Tuhan karena kita adalah duta-duta sorga, anak-anak terang. Untuk itu, Tuhan mengutus kita untuk melakukan tugas sebagai pembawa terang. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, setiap orang yang telah datang dan mengambil bagian dalam terang Tuhan tidak akan merasa senang memiliki terang itu seorang diri. Tetapi didorong oleh dorongan yang kuat, hatinya akan tergerak untuk melakukan sesuatu kepada mereka yang sedang berdiri di ujung jurang kebinasaan. Dan dengan sekuat tenaga, juga segenap hati dan pikiran, ia akan berusaha untuk menolong jiwa-jiwa itu. Dan menjelang berakhirnya kitab Yesaya, Tuhan memberikan jaminan yang pasti melalui pasal ini kepada semua yang mau dengan total memberikan perhatian untuk menolong mereka yang sesat dan hampir binasa itu, bahwa mereka akan melihat kebenaranmu berdasarkan ayat yang kedua A Yesaya pasal yang ke-62, yaitu kebenaran yang bersinar seperti cahaya dan keselamatannya yang menyala seperti sulu berdasarkan Yesaya 62 ayat 1c. Dan terang kebenaran itu akan menjadi kesaksian bagi segenap bangsa, kemudian kesudahan dunia pun tibalah. Keselamatan Sion akan datang dengan segera, berdasarkan terang besar Alkitab Matius 24 ayat 14 dan terang besar Alkitab Yesaya 62 ayat 11. Maka dari itu, pena ilham ilahi roh nubuat Maranatha Tuhan datang, halaman 99 mengatakan, adalah perintah Allah kepada para pengikutnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Dan perintah ini bukan hanya bagi mereka yang disebut sebagai pelayan firman atau misionari dalam arti harafiah saja, tetapi semua anggota gereja boleh menjadi pekerja bersama dia dalam mewartakan kabar gembira kepada sesamanya. Kepada semua, baik kecil maupun besar, terpelajar maupun tidak, tua atau muda, perintah ini diberikan. Dan terhadap setiap orang yang mengetahui kebenaran masa kini, terletaklah tanggung jawab untuk membagikannya kepada orang-orang lain. Hamba-hamba Kristus berada dalam sebuah tanggung jawab yang besar untuk kebaikan dan keselamatan dunia ini. Mereka harus menjadi rekan sekerja Allah dalam pekerjaan memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan tema yang sangat cocok bagi jiwa-jiwa itu adalah Kristus yang tersalib. Sebab pada salib Kalvari, penderitaan Kristus diungkapkan kepada dunia dalam cinta yang tiada bandingannya. Terangkanlah tentang Yesus secara demikian kepada banyak orang yang membutuhkan, maka terang dari cintanya itu akan memenangkan mereka dari kegelapan kepada terang, dan dari pelanggaran hukum kepada ketaatan dan kesucian yang benar. Dan oleh memandang kepada Yesus pada salib Kalvari itu, akan membangkitkan kesadaran pada tabiat yang keji dari dosa, seakan tak ada yang lain lagi yang bisa diperbuat. Mengapa kita tidak mempertahankan pandangan pada Sang Juru Selamat yang tersalib dan bangkit itu, yang di dalamnya pengharapan kita, pengharapan mereka akan hidup yang abadi dipusatkan?
inilah pesan bagi kita. Argumen kita, doktrin kita, amaran kita kepada orang-orang yang tidak menyesali dosa, dorongan kita bagi mereka yang bersedih hati, pengharapan bagi setiap orang beriman. Jika kita bisa membangkitkan sebuah minat di dalam pikiran orang-orang akan hal tersebut yang membuat mereka menunjukkan pandangan kepada Kristus, maka kita boleh maju selangkah dan meminta mereka hanya untuk terus memandang pada anak domba Allah itu. Karena ia yang memandang pada Yesus akan meninggalkan segalanya. Ia akan mati bagi keegoisan dan ia akan percaya dalam semua firman Allah yang adalah sedemikian ditinggikan secara mulia dan ajaib di dalam Kristus. Karena itu, sahabat-sahabat firman adalah hak istimewa dari setiap orang Kristen, bukan hanya untuk menantikan, tetapi juga untuk mempercepat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Andaikan semua orang yang mengakui namanya menghasilkan buah untuk kemuliaannya, betapa cepat dunia ini akan ditaburi dengan benih Injil. Maka dengan segera tuaian terakhir akan menjadi masak, dan Kristus pun akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga itu. Oleh sebab itu, mari kita mempercepat kedatangan Tuhan Yesus dengan aktif secara total untuk membawa kabar keselamatan ini kepada dunia di mana kita tinggal, agar penggenapan nubuat keselamatan akan segera terjadi. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Sampai dapat serta tinggalkan dosa. Angkat dia dan tinggikan juru selamat dunia, agar dia kelihatan pada segenap manusia. Banyaklah orang yang rindu akan lihat mukanya, yang berhati dingin dulu sekarang datang padanya. Angkat dia juru selamat di hadapan manusia. Cari dia sampai dapat serta tinggalkan dosa. Angkat dia yang mulia, putra Allah yang tinggi, oleh kasih karunia-Nya yang berdosa disuci. Kabarkan kematian-Nya, Tuhan berkemurahan, padanya adalah kuasa untuk beri keselamatan. Angkat
Dia juru selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Angkat Dia dalam doa, pujikanlah namanya, masyurkan tebusan Yesus yang selamatkan dunia. Yang muda akan bersujud, yang tua akan bergelut. Sembah puji nama Yesus, Tuhan juru selamatmu. Angkat Dia juru selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta